Bab 1951, Raja Tikus. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Reruntuhan tikus raksasa telah terbentuk selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang yang berani memasuki pegunungan tikus raksasa. Mereka masuk seperti Yesuan dan menjadi yang pertama dalam sejarah. Di sini, di mana-mana ada krisis. Yesuan, mengenakan jubah tembus pandang pita, mulai bergerak cepat. Bagaimanapun, dia terkadang memiliki keterampilan cahaya latar, jadi kemampuan untuk mendeteksinya sangat kuat. Ketika tidak ada seorang pun, dia akan kembali ke masa lalu dan menemukan sisi lain. Segera, dia berhadapan dengan pasukan tikus raksasa di Kam-Kam, sekitar 100.000 atau lebih. Aktif, Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung membiarkan ketiganya membunuh masa lalu. Sekarang dengan kekuatan mereka, lebih dari 100.000 tikus raksasa ini dapat diselesaikan dalam waktu hampir 3 detik. 3 detik kemudian, pasukan tikus raksasa itu musnah dan ditelan oleh tanduk hitam. Menghancurkan langit, kembali beristirahat. Yesuan berkata bahwa dia akan menerima ruang melahap di langit. Tingkat pertempuran ini, hanya beberapa detik istirahat sudah cukup. Tentu saja, ini mengacu pada waktu di luar. Selanjutnya, Yesuan mulai bergerak maju lagi, dan bertemu dengan pasukan tikus raksasa. Dia sekali lagi memadamkan kelompoknya dan mulai bergegas. Pada awalnya, Yesuan tidak merasakan apa-apa, tetapi kemudian Yesuan menemukan bahwa posisi korps tikus raksasa ini tampaknya teratur. Tidak, itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Harus dikatakan bahwa itu seperti seorang prajurit, tetap pada posisi tertentu. Jika diperbesar, kelompok pasukan tikus raksasa ini disusun dalam satu baris dan satu kolom. Setiap titik adalah pasukan tikus raksasa. Apakah ini mahakarya Raja Tikus? Yesuan mengernyit, tidak peduli apa, tikus-tikus raksasa ini adalah jatahnya. Jika kamu membunuh 1 juta lagi, kamu dapat menebus poin kedua dari melahap. Memikirkan hal ini, Yesuan dalam suasana hati yang baik. Namun, saat ini, tanduk hitam di depan jalan tiba-tiba melaporkan bahwa dia telah melihat tikus raksasa berukuran raja, yang diperkirakan adalah raja tingkat 9. Baiklah, bunuh saja, setidaknya jutaan tikus raksasa. Mata Yesuan berbinar dan segera menyusul. Meskipun kekuatan tanduk hitam tidak lebih kuat dari langit, alam telah menembus ke Raja Suci. Dengan konstitusi yang kuat, masih mungkin untuk melawan tikus raksasa raja tingkat 9. Menghancurkan langit, jatuh, melakukannya. Hati Yesuan marah. Melahap tanduk hitam terhubung ke ruang fagositosis, sehingga langit bisa keluar dari mulutnya. Ketika Yesuan tiba, mereka sudah bertarung. Gemuruh. Suara pertempuran memekakkan telinga. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi Yesuan. Kecuali Anda mampu menyatukan darah pertempuran kedua. Namun, kolom darah pertempuran kedua ini, Anda memerlukan 3 poin untuk menelan poin tersebut agar terbuka, jadi belum saatnya. Segera, di bawah pengepungan suku 3 hari, tikus raksasa berambut putih dari Raja Suci tingkat 9 dibombardir. Setelah mati, Yesuan dengan cepat menyapu dan meruntuhkan tubuhnya, dan segera membuka matanya dan tersenyum. Rambut putih tikus putih tingkat raja bercabang 9 mampu bertahan dari divisi sejuta-juta sebelumnya dan menghasilkan banyak. Selanjutnya, Yesuan terus bergegas dan bersiap untuk membunuh semua tikus raksasa berambut putih ini. Segera, ia bertemu dengan tikus raksasa berambut putih kedua dari Raja tingkat 9. Tikus raksasa berambut putih ini akhirnya dibunuh oleh Yesuan, dan kemudian dijadikan binatang buas, dan bertugas di bawah tanduk hitam. Titik hitam, menerobos lagi. Sekarang tanduk hitam telah mencapai tingkat 4. Raja, kekuatannya tidak lagi lebih lemah daripada mengenakan baju besi dewa misterius. Keduanya bekerja sama, efisiensinya lebih tinggi. Dari awal hingga sekarang, Yesuan telah membunuh jutaan tikus raksasa, tetapi bulu-bulu tikus ini bertambah, hanya cukup untuk menebus 2 poin menelan. 2 poin lagi untuk ditelan, aku bisa membuka garis keturunan pertempuran kedua. Alis Yesuan mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, dia bertemu dengan raksasa ketiga dari Raja tingkat 9, dan kemudian dengan mudah membunuhnya. Binatang buas ini, Yesuan serahkan pada yang jatuh, biarkan menerobos. Sekarang, kekuatan tanduk hitam, langit yang hancur, dan yang jatuh, hampir sama,
bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Tikus, mereka mungkin tidak dapat bertarung. Namun, saat ini, siapa yang memberimu keberanian untuk berani masuk ke sini? Tiba-tiba sebuah suara aneh jatuh ke telinga Yesuan. Tubuh yang terakhir bergetar dan berbalik dan melihat ke bawah. Dia menemukan seorang pria berambut panjang sedang menatapnya. Napas, tidak, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika tanduk hitam dan langit yang hancur tidak mengetahui bagaimana pihak lain datang, orang ini sangat kuat. Yesuan menelan ludah dan bertanya, siapa kamu? Kau ada di tempatku, membunuhmu, kau bertanya siapa? Pria itu bertanya sambil mengedipkan mata. Kali ini, Yesuan mengerti. Kau adalah Raja Tikus. Yesuan berkata dengan dingin. Ya, orang-orang itu memanggilku seperti itu. Pria itu mengangguk, dan matanya hendak jatuh ke langit yang hancur. Dia berkata, jika aku tidak melihatnya menggunakan metode tertegun, beberapa dari kalian mungkin sudah mati. Kau tahu, Yesuan terkejut lagi. Kenapa kau tidak tahu? Raja Tikus mendengus dan berkata, monyet kecil ini penuh dengan darah dan seharusnya menjadi keturunan monyet tua itu. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah untuk memberinya muka. Setelah mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Hatinya cepat berpikir sejenak dan berkata, kamu adalah penguasa istana iblis. Mampu mengendalikan begitu banyak tikus raksasa, dan juga mengenal penguasa kuil, saya khawatir hanya ada istana iblis dari istana 12 binatang. Kamu bisa mengenaliku, itu aneh. Ratwang membuka mulutnya dan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, saya juga melihat monyet tua yang lemah itu dibawa pergi. Apakah kamu mengikutinya? Kamu melihatnya, bahkan tidak menembaknya. Yesuan bertanya dengan licik. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Hidup dan matinya, tidak ada hubungannya dengan saya. Raja Tikus menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya itu, bahkan orang lain, saya tidak akan menyelamatkan. Yesuan menatap Raja Tikus, dan pihak lain benar-benar berdarah dingin. Tersedia saat ini, baiklah, saya telah mengatakan begitu banyak dengan Anda, saya harus berbisnis, saya menginginkan monyet kecil ini. Ketika Raja Tikus berkata, itu adalah tembakan langsung ke langit. Apa? Yesuan terkejut dan dengan cepat membiarkan ketiganya membalas. Raja Tikus ini, bagaimana kita bisa menangkap langit? Setelah memikirkannya, Yesuan akhirnya mengerti, mengapa Raja Tikus melihat istana surgawi yang hancur dan ditangkap. Sekarang perlu untuk menangkap langit. Kamu pengkhianat. Yesuan marah. Ketika saya mendengar ini, Raja Tikus membuat makanan dan tersenyum dan berkata, ya, saya adalah orang yang berkolusi dengan keluarga binatang 4 keluarga dan membiarkan istana 12 hewan hancur. Kalau tidak, bagaimana saya bisa sampai ke tempat saya hari ini? Pada saat itu, 12 pemilik istana dari istana 12 dewa dan hewan juga merupakan 7 raja. Tetapi sekarang, Raja Tikus benar-benar telah menerobos ke ranah Raja Suci. Saya khawatir itu adalah keluarga 4 binatang, jadi itu hanya untuk menutup mata terhadap Tiangong yang hancur, tetapi untuk menangkap langit. Tujuannya adalah untuk memberikan keluarga 4 binatang. Jika demikian halnya, maka saya akan melakukannya untuk surga. Yesuan berkedip dan memerintahkan untuk membunuh Raja Tikus pada saat itu, langit, tanduk hitam, dan jatuh, semuanya mengeluarkan keterampilan sejati dan membunuh Raja Tikus. Keberanian yang bagus. Raja Tikus tidak setuju dengan itu dan menyapanya. Orang-orang dari titik hitam ini, wilayah dan celah di antara mereka begitu besar, bagaimana dia bisa sombong. Tetapi kemudian, dia mengerti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tanduk hitam, langit yang hancur, dan 3 orang yang jatuh bergabung untuk bertarung dengannya. Ketiga orang itu bekerja sama dengan sangat diam-diam, dan mereka menyerang langit. Tanduk hitam dan jatuh membantunya. Setelah beberapa putaran, Raja Tikus tidak dapat membantu mereka. Monyet kecil ini sangat kuat, kurasa dia seharusnya menjadi putra bungsu dari monyet tua itu. Raja Tikus tiba-tiba berpikir sedikit dan berkata sambil tersenyum. Menurutmu? Yesuan menjawab dengan dingin. Ini adalah darah para dewa, aku khawatir itu akan melampaui monyet kecil itu. Jika aku dapat menyerahkannya kepada keluarga 4 binatang buas, aku mungkin akan mematahkan belenggu dan menerobos ke pangeran kedua. Raja Tikus berpikir dalam hati. Dia memang mengandalkan keluarga 4 binatang buas, dan memperoleh banyak harta surga dan bumi dari sana, sehingga prestasi hari ini. Hanya saja,
tidak semudah itu untuk menangkap langit. Bentuk manusia, tidak dapat memainkan 10% dari kekuatan tempur, maka aku akan memberitahu Anda, tidak semua orang dapat memprovokasi. Ketika Raja Tikus berteriak, tubuh mulai mengembang dengan cepat dan berubah menjadi tubuh. Tubuh Raja Tikus disebut tikus ungu. Ini tidak jauh berbeda dari tikus raksasa berambut putih. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dahinya bukan 100 rambut, tetapi rambut emas ungu. Setelah berubah menjadi tubuh, Raja Tikus, kecepatannya luar biasa, langsung membunuh tanduk hitam. Dia akan menangkap langit, jadi selama tanduk hitam atau salah satu dari mereka terbunuh, pertempuran berakhir. Terlalu naif, gambar binatang buas, berikan aku kota. Tiba-tiba, Dewa Suci Langit yang hancur berubah menjadi gambar binatang buas. Saat berikutnya, kecepatan Raja Tikus tiba-tiba turun. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, ketiga sudut tanduk hitam itu dengan cepat melancarkan serangan terkuat. Cakar setan hitam, menyetrum tongkat, hujan api, 3 orang, 3 pukulan, semuanya jatuh pada tubuh tikus ungu. Peta binatang buas mengurangi semua kemampuan, dan bahkan pertahanannya pun berkurang. Ketiga pukulan itu secara keseluruhan, meskipun masih membunuh Raja Tikus Ungu, tetapi itu telah menyebabkannya terkena pukulan keras. Batuk, tikus Raja Ungu itu memuntahkan darah, tidak mengerti bagaimana ini terjadi, tetapi tubuh itu mengatakan kepadanya bahwa itu harus pergi saat ini, jika tidak maka akan merepotkan. Tidak semudah itu untuk pergi. Raja Tikus Ungu, yang berkurang 70%, lebih lambat dari bentuk manusia, dan tanduk hitam menatapnya, dan mulut besar itu terbuka dengan sia-sia. Melahap, meskipun ranah lawan terlalu tinggi untuk ditelan, itu dapat membatasi kecepatan pihak lain. Menyetrum tongkat, hujan api, 2 putaran serangan lainnya jatuh pada Raja Tikus Ungu. Pada saat ini, dia sudah dipukuli. Bunuh dia. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berteriak. Pelan, pelan, aku bisa membawamu ke keluarga 4 binatang. Raja Tikus Ungu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Maaf, aku tidak membutuhkannya. Yesuan mendengus. Dalam beberapa hari, kekuatan langit dan orang lain mungkin akan menyapu keluarga 4 binatang. Mengapa kamu membutuhkan sabuk tikus Raja Ungu? Berjudi, jika begitu, maka mati bersama. Ketika Raja Tikus Ungu selesai, dia berteriak dan suara itu menyebar kemana-mana. Yesuan mengerti bahwa dia akan memanggil semua tikus raksasa, dan membunuh seekor ikan. Hanya saja, apakah semudah itu? Membius tongkat, hujan api, cakar setan hitam, 3 tembakan lagi, dan ketika serangan itu jatuh pada Raja Tikus Ungu, yang terakhir sudah dipukuli sampai mati. Selanjutnya, tanduk hitam itu dengan cepat membuka mulut, langsung ke ruang melahap Raja Tikus Ungu. Dengan cara ini, semuanya akan terpecahkan. Saat ini, Yesuan dengan cepat melihat Qianjin Kun dari Raja Tikus Ungu. Benar saja, ada banyak bulu putih tikus putih. Dia memperkirakan bahwa Raja Tikus Ungu adalah tikus berambut putih, dan kemudian bulu tikus itu diberikan kepada keluarga 4 binatang buas sebagai imbalan atas keuntungan. Selain itu, bagian dari cincin Qian Kun ini, ada sejumlah besar harta surga dan bumi, jumlahnya sangat besar sehingga hati Yesuan. Hei, tuan rumah menukar sedikit titik telan. Hei, tuan rumah menukar sedikit titik telan. 2 perintah sistem berturut-turut berbunyi. Yesuan menggunakan rambut tikus yang diperoleh ini untuk langsung mengubahnya menjadi titik telan. Sekarang, dia memiliki total 6 poin untuk ditelan, dan dia segera menggunakan 6 poin ini untuk menelan poin, membuka kolom darah pertempuran kedua. Hei, tuan rumah membuka garis keturunan pertempuran bijak kedua. Hei, darah Jianxian berhasil dibeli. Apakah itu langsung terintegrasi? Bunyi bip sistem terdengar lagi. Darah Jianxian adalah darah pertempuran yang pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Dengan darah pedang ini, dia juga dapat bergabung dalam pertempuran. Ya, ketika Yaksu terjawab dalam pikirannya, dia menggabungkan darah pedang ini. Hei, tuan rumah terkena serangan dan membunuh pedang, dan pasangan itu tidak memiliki pedang. Hei, bentuk pedang terbang Megatron ditingkatkan. Yesuan dengan cepat memeriksanya. Saat berikutnya, ada pedang yang cukup panjang di tangannya. Yang ini disebut pedang pembunuh. Sesuai namanya, pedang ini memiliki efek satu serangan dan membunuh, yang dapat sangat meningkatkan keterampilan satu serangan dan membunuh. Selain itu, selama Anda menahan satu serangan ini dan membunuh pedang,
kekuatan tempur Yesuan akan meningkat secara langsung sebanyak 30 kali lipat. Kemudian, Yesuan mengambil kembali pedang satu serangan ini dan menggantinya dengan pedang panjang lainnya. Sepasang pedang yang tak tertandingi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur tuan rumah sebanyak 30 kali lipat. Yesuan menoleh dan melihat bahwa ada seseorang yang persis sama dengannya. Ini adalah peri pedang, dan tangan lainnya memegang pedang yang tak tertandingi. Yang terpenting adalah peri pedang ini tidak akan hancur, dan Yesuan dapat bertukar posisi dengannya kapan saja. Selain itu, ia dapat menggunakan berbagai keterampilan Yesuan. Satu pukulan akan membunuh pedang itu, dengan efek lonjakan. Sepasang pedang yang tak tertandingi, biarkan Yesuan memiliki medali emas untuk kematian, sangat mudah digunakan. Selain itu, ini hanya dua senjata yang diberikan darah Jianxian. Pedang itu satu, setiap kali kamu maju, kamu akan meningkatkan kekuatan tempur pedang dan pedang yang tak tertandingi. Pendekar pedang datang, sangat meningkatkan efektivitas tempur, dan kamu dapat melemparkan trik dan menerbangkan pedang. Ini adalah dua rute lanjutan darah Jianxian, yang sangat menentang langit. Namun, ada beberapa titik menelan yang diperlukan untuk dua rute lanjutan ini. Mengerikan, dengan pedang yang tak tertandingi, kekuatannya telah meningkat 30 kali lipat. Saat ini, aku khawatir kekuatannya tidak lebih lemah daripada mengenakan prajurit misterius. Yesuan menelannya. Darah peri pedang ini adalah darah terakhir dalam sistem fagositosis peri, dan itu juga yang terkuat. Titik menelan 6 poin membuka kolom darah pertempuran, nilai absolut. Tanduk hitam dan yang jatuh semuanya adalah 4 raja, dan langit yang rusak adalah 6 roh jika ketiga pria itu bergandengan tangan. Jika mereka tidak menggunakan gambar binatang buas, itu sudah lebih kuat daripada Sein umum. Namun, Yesuan, yang memiliki darah Jianxian, telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menara uji coba saya, sejak disegarkan, hanya dapat mencapai lantai 7, bahkan lantai 8 tidak dapat melewati bea cukai. Sekarang saya harus melihat berapa banyak lapisan yang dapat dipukul. Memikirkan hal ini, Yesuan menenggelamkan pikirannya ke menara uji coba. Di menara uji coba, Anda tidak dapat memanggil hewan peliharaan, tetapi Yesuan, yang memiliki darah pedang, dengan mudah membuka lapisan ke-8 yang sebelumnya telah menusuknya. Dengan cara ini, Anda mendapatkan sedikit titik telan. Selanjutnya, itu adalah lantai ke-9. Yesuan, yang memegang pedang dan membunuh pedang, akan memanen lawan dengan satu pedang. Pembersihan. Adapun lantai ke-10, itu masih paku. Lantai ke-11 adalah bahwa ranah itu 11 kali lebih tinggi darinya, yaitu, tingkat Raja Suci tingkat 4. Namun, itu masih dibunuh oleh Yesuan. 12 lapisan, paku. 13 lapisan, lonjakan. Pada titik ini, Yesuan sudah mendapatkan titik menelan 5 poin. Selama dia memiliki lapisan lain, dia dapat mengambil kembali titik menelan 6 poin yang membuka garis keturunan pertempuran kedua. Saat ini, Yesuan berada di lantai 14. Pada level itu, jika tidak dipicu oleh pukulan, tidak akan mudah untuk dilewati. Dia merasa bahwa lantai 14 ini tidak akan sesederhana itu, diperkirakan keterampilan akan digunakan. Lantai 14 adalah seorang kultivator, 7 raja dari kerajaan raja. Waktu, mulai menghitung mundur. 0. Pada saat Yesuan kembali ke 0, dia menggunakan 6 kali pembunuhan dan penandaan, dan langsung meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 13 kali. Lonjakan, saya harus mengatakan bahwa darah Jianxian dan darah Suxian benar-benar kuat. Lantai 15 berikutnya, Yesuan juga dengan mudah melewatinya, tetapi lantai 16, itu sulit. Saat ini, dia tidak memegang pedang di tangannya, tetapi sepasang pedang. Dalam pertempuran berikutnya, dia dengan terampil menggunakan pedang peri untuk membelah dan memainkan perang gerilya dengan pihak lain. Pedang peri dipisahkan, dan tangan lainnya dipersenjatai dengan sepasang pedang. Anda dapat menggunakan keterampilan Yesuan, dan itu masih tak terkalahkan. Yesuan membiarkannya memblokir serangan, dan kemudian terus-menerus menumpangkan pembunuhan dan ukiran. Pada akhirnya, semua 11 pembunuhan telah meletus. 24 kali kekuatan tempur, biarkan kekuatan Yesuan menjadi liar. Lantai ke-16, lewat. Di menara uji coba lantai 16 ini, Yesuan bertemu dengan seorang master tingkat Raja Suci tingkat 9, tetapi ini bukan batasnya, karena ia memiliki 9 poin-poin menelan yang tidak digunakan. Di lantai 17,
Yesuan tidak mencobanya untuk sementara waktu, karena itu adalah level Raja Suci, dan ia tahu bahwa ia tidak dapat bermain. Oleh karena itu, ia terlebih dahulu bersiap untuk menggunakan poin menelan dan kemudian berkata, "Hei, pedang itu berhasil. Hei, Jianxian akan maju." Kedua rute lanjutan dari garis keturunan Jianxian ini membutuhkan 3 poin-poin menelan untuk setiap langkah, jadi Yesuan menghabiskan 6 poin-poin menelan dan memajukannya sekali. Pedang digabungkan dan maju, dan peningkatan. Efektivitas tempur telah mencapai 40 kali lipat, 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Tidak masalah untuk memainkan lantai 18. Saat ini, ada 3 poin untuk ditelan. Hei, lantai 18 pembersihan tuan rumah, hadiahi sedikit menelan. Poin menelan mencapai 4 poin. Kemudian, Yesuan mulai menantang lantai ke-19. Dengan ranah 2 roh sucinya, lebih dari 9 tantangan ranah, lawannya adalah 3 orang bijak. 3, 2, 1. Pada saat hitungan mundur adalah 0, Yesuan menggunakan kartu secara langsung. Keadaan membunuh, peningkatan kesombongan 13 kali lipat. Pendekar pedang datang, cahaya Yesuan menyala, dan seluruh orang itu meledak menjadi cahaya putih. Bahkan rambutnya berubah menjadi rambut panjang putih. Dia memegang pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, ada rasa tulang perih. Lawan tingkat ke-19 ini adalah iblis, dan dia adalah Feng Qinglong yang pernah dilihatnya. Pada saat Yesuan berbalik, pihak lain juga berubah menjadi tubuh. Peri terbang pedang. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung dengan peri pedang pada saat yang sama berubah menjadi pita, menusuk angin Qinglong. Namun, kelas naga suci 3 kelas ini Feng Qinglong tidak begitu baik dipecahkan. Setelah menggeram di langit, tubuh telah muncul bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Bila-bila angin ini sangat tajam dan dapat dengan mudah memotong tubuh kedua orang suci itu. Peri pedang itu tak terkalahkan, tentu saja tidak takut pada bila-bila angin ini, tetapi Yesuan berbeda. Yesuan, yang memamerkan pedang dalam sprint terbang, harus berhenti dan menggunakan perisai udara dan cara-cara kehidupan lainnya. Sayangnya, bila-bila angin ini terus mengalir, dan lantai ke-19 dari seluruh menara percobaan penuh dengan bilah-bilah angin. Pada akhirnya, Yesuan dipotong menjadi daging oleh bilah-bilah angin ini dan gagal. Ada kegagalan. Yesuan tidak berpikir. Saat menara percobaan bergerak ke belakang, kekuatan para penjaga semakin kuat, dan hampir semuanya adalah ahli iblis. Namun, kali ini Yesuan bertemu dengan Feng Qinglong, yang sangat sulit. Selama metode berikutnya relatif sederhana, itu mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran. Secara umum, sekarang Yesuan seharusnya memiliki kualifikasi untuk menghancurkan keluarga 4 binatang buas. Keluarga 4 binatang buas, tunggu kematian. Yesuan menatap langit dengan kata-kata pembunuh merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun untuk saat ini, masih ada masalah yang harus dipecahkan, yaitu tikus-tikus raksasa yang disatukan oleh Raja Tikus Ungu. Jika sebelumnya, itu cukup sulit, tetapi bahkan Raja Tikus Ungu diterima di ruang menelan. Siapa yang bisa didapatkan tikus-tikus raksasa ini? Tanduk hitam, kamu bisa mengambilnya, atau kamu akan membunuhnya. Yesuan segera memberi perintah kepada tanduk hitam, dan kemudian dia sendiri juga menawarkan sepasang pedang. Tikus-tikus raksasa ini masih memiliki beberapa kegunaan. Rambut tikus mungkin dapat menukar poin menelan. Selain itu, jika mereka dibawa ke ruang menelan, Yesuan perlu membunuh mereka secara langsung dan mendapatkan tanda pembunuhan. Semburan darah dan hujan, mulai. Di antara semua orang, Yesuan memiliki kekuatan terkuat, dan ini masih terjadi tanpa mengenakan baju besi prajurit misterius. Jika Anda dapat mengenakan baju besi dewa misterius, bahkan jika tikus Raja Ungu adalah pangeran suci produk 3, tidak mungkin untuk melarikan diri. Peri pedang terpisah. Sisian Guilei, ada anak panah yang menakjubkan. Zuxian Jianzhen, Yesuan mulai membuat gerakan gila, dan tikus-tikus raksasa yang berkumpul bersama mati berkeping-keping. Masih ada 2 hari tersisa, jadi Yesuan ingin menyelesaikan semua tikus raksasa ini. 2 hari kemudian, hei, tuan rumah mendapat. Sedikit titik menelan, sebuah perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Dalam 2 hari ini, Yesuan membantai lebih dari 20 juta tikus raksasa, dan nilainya berbeda. Kemudian mereka menggunakan rambut putih tikus raksasa berambut putih ini untuk menukar sedikit poin menelan. Sekarang,
dia memiliki 5 poin untuk ditelan. Pergi, hancurkan keluarga 4 binatang buas. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Mulai sekarang, jalan tidak perlu menggunakan awan Sengxian, tetapi bentuk pedang terbang Megatron. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia meninggalkan reruntuhan tikus raksasa dan kemudian mengejar Dewa Surga. Apakah mereka berhenti? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa penguasa kuil yang rusak berhenti, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pihak lain telah tiba di keluarga binatang buas 4 keluarga. Dia memperkirakan bahwa akan memakan waktu 2 jam lagi untuk mengejar satu sama lain. Memecah langit, saatnya ayah dan anakmu bersatu kembali. Cahaya Ye Xuan menyala dan dia berkata ke langit. Segera, dia dekat dengan tujuan pengejaran kematian, yaitu penguasa langit. Melihat dari jauh, ada 4 patung yang menjulang tinggi di depan, yaitu Qinglong, Baihu, Suzaku dan Xuanwu. Tampaknya keluarga 4 binatang buas akhirnya tiba. Dari ingatan Raja Tikus Ungu, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa keempat binatang suci itu memiliki 4 leluhur, yaitu 4 orang yang menyegel istana Zijin. Keempat orang ini sudah menjadi orang bijak kedua. Jika mereka bergabung bersama, mereka tidak akan takut jika mereka adalah 3 pendeta. Namun, Ye Xuan saat ini juga tidak takut pada mereka. Ye Xuan, yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat, tidak perlu lagi takut pada mereka, dan langsung melintas di masa lalu. Mata pembunuh. Saat berikutnya, Ye Xuan berhadapan dengan seseorang, pemilik istana yang hancur. Di samping tubuh utama kuil yang hancur, ada 4 tuan dari keluarga 4 binatang, yang semuanya adalah 9 raja. Saat ini, Ye Xuan adalah tembakan, dan keempat orang itu akan terbunuh dengan mudah. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia adalah 4 leluhur dari keluarga 4 binatang, dia tidak takut, apalagi keempat orang ini. Ye Xuan, istana Tiangong menatap keempat mayat di tanah dan tertegun. Para pendahulu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan langsung menerima ruang yang menghancurkan di ruang yang menghancurkan, dan bersatu kembali dengan langit yang hancur. Sekarang, apakah itu sudut hitam, langit yang hancur atau jatuh, kekuatannya tidak dapat mengejar Ye Xuan, oleh karena itu, Ye Xuan tidak membutuhkan bantuan mereka. 4 keluarga binatang, 1 orang sudah cukup. Megatron, bentuk pedang terbang, dengan leluhur Suzaku. Ye Xuan segera mengeluarkan perintah. Kemudian napasnya meroket. 11 pembunuhan dan ukiran semuanya pecah, dan arogan 24 kali kekuatan tempur. Bunuh. Di keluarga Qinglong, ada napas yang kuat, mungkin leluhur kedua dari kedua pangeran. Ye Xuan menginjak pedang terbang dan tiba dalam sekejap. Setelah leluhur Qinglong merasakan Ye Xuan, mereka membuka mata mereka dan kemudian menerobos. Siapa kamu? Leluhur Qinglong menatap Ye Xuan. Karena dia memiliki darah naga Qingqing, dia sangat peka terhadap pembuluh darah ini di Ye Xuan. Pada hari-hari itu, kamu telah menghancurkan ke-12 dan binatang buas demi dirimu sendiri. Hari ini, aku juga akan menghancurkan keluarga 4 binatang buasmu demi dirimu sendiri, dan mati. Ketika suara itu jatuh, Ye Xuan sudah mulai. Peri pedang datang, peri terbang pedang. Pada saat itu, Ye Xuan berubah menjadi pita putih, langsung melalui tubuh leluhur Qinglong. Leluhur Qinglong, mati. Langkah ini adalah serangan Ye Xuan yang paling kuat. Jika kamu menggunakan pedang pembunuh 1 tembakan, kekuatan serangan peri terbang pedang akan sangat meningkat, dan tingkat keberhasilan 1 pukulan juga akan meningkat. Jika kamu menggunakan sepasang pedang yang tak tertandingi, maka peri pedang juga akan menampilkan keterampilan peri terbang pedang, lebih sulit. Secara umum, ada pro dan kontra. Namun, setelah kematian leluhur Qinglong, Ye Xuan menemukan tempat yang salah. Setelah kematian pihak lain, itu tidak berubah menjadi tubuh, tetapi menghilang. Ternyata itu adalah kekuatan suci. Itu hanya avatar leluhur Qinglong, tidak peduli apa, untuk mencapai tingkat Raja Suci, bunuh orang yang tidak bersalah. Ye Xuan segera mengeluarkan perintah. Pada saat yang sama, ia juga memanggil langit yang hancur. Pada saat itu, 12 hewan dan istana abadi diserang oleh keluarga binatang buas beranggotakan 4 orang. Penguasa istana surgawi disegel, dan ia juga mengalir ke ruang bawah daratan. Hari ini, bagaimana mungkin ia tidak keluar dari balas dendam? Sementara itu, keluarga Qinglong memicu badai darah. Ye Xuan, Jian Xian, tubuh,
Si Xian Guilei, Megatron, dan langit membunuh orang-orang dalam kegilaan. Selama mereka mencapai tingkat Raja Suci, mereka tidak akan mati. Pada saat yang sama, tanduk hitam berada di tubuh dinasti Qing, dan kemudian melucuti ban naga Longjing. Pada saat yang sama, di kedalaman 4 dewa dan binatang buas, keempat orang tua yang duduk di piring membuka mata mereka. Seseorang membunuhku di keluarga King Longku. Hal-hal lain-lain, ikuti saja aku keluar, atau keluarga King Longku akan terluka parah. Segel tidak bisa, selesai. Aku tidak bisa mengaturnya sebanyak itu, pergi. Keempat lelaki tua itu dengan cepat meninggalkan tanah dan datang ke tanah. Pada saat ini, di tanah, naga Feng Qing berubah, dan 3 keluarga lainnya telah belajar. Hei, tingkat kelahiran naga mencapai 10%. Sebuah perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Jika naga itu lahir hingga 10%, Anda dapat menemukan naga dengan tingkat kecocokan yang tinggi untuk membangkitkan tulang rusuk. Namun, jika janin naga dapat diperkaya hingga 200%, itu akan meningkatkan peluang 50%, dan dengan tugas acak membangkitkan tulang rusuk, peluang akan meningkat menjadi 10%. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak ingin membangkitkan tulang rusuk untuk saat ini. Pada saat ini, tiba-tiba 4 napas kuat muncul. Jangan berani menyebar di keluarga 4 binatang buasku, dan melaporkannya ke nama. Teriak leluhur Baihu. Melihat bahwa tuan akhirnya tiba, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat keempat sosok di kejauhan. Tepat sekali, aku akan menemukanmu di provinsi. Cahaya Ye Xuan menyala, dan saat berikutnya, Megatron berubah menjadi prajurit suci. Kekuatan bertarungnya melonjak lagi. Pengadilan kematian. Setelah keempat orang itu mencium bau darah yang menyebar, mereka segera membentuk pertempuran 4 dewa dan membunuh Ye Xuan. Keluarga 4 binatang itu pandai membentuk pertempuran 4 dewa, dan 3 burung Suzaku, King Long, dan Baihu telah diperkuat oleh darah, jadi pertempuran 4 dewa lebih kuat, tetapi sedikit lebih lemah dalam pertahanan. Sayangnya, Ye Xuan tidak takut. Panggil. Ketika pihak lain belum terbunuh, peri pedang ditandai dengan perintah pembunuhan kematian, dan kemudian melintasi jarak yang jauh ke sisi lain. Zhu Xian Jianzhen. Setelah pembunuhan mata, ilmu pedang suci dimulai, dan dikelilingi oleh 4 leluhur. Hati-hati, leluhur Xuanwu dengan cepat menerapkan cara untuk melindungi 3 yang tersisa. Sayangnya, ini tidak mungkin untuk menghentikan peri pedang. Kejar kematian, mata pembunuhan. Saat berikutnya, peri pedang terbelah sekali lagi setelah leluhur Suzaku, dan kemudian pedang, Lucian Jue. Oh, hanya mendengar suara renyah menyebar, bagian belakang leluhur Suzaku hancur, dan jika dia tidak dilindungi oleh leluhur Xuanwu, dia mungkin akan jatuh. Keempat orang itu suram dan mereka semua mengerti bahwa tidak mungkin untuk bertarung dengan bentuk manusia, jadi mereka berubah menjadi tubuh. Akibatnya, hati Ye Xuan ada di tengah. Kali ini, saya tidak menunggu Ye Xuan untuk memberikan instruksi, dan Megatron langsung membuat gambar binatang buas. Kota, dalam sekejap, kekuatan bertarung keempat leluhur itu anjlok, kalian, pergilah ke neraka. Ye Xuan menatap keempat sosok besar di udara, mata pembunuh itu berkedip, bergandengan tangan dengan peri pedang untuk menembak kiki leluhur King Long. Mata pembunuh, Zhu Xian adalah suatu keharusan. Keduanya, menggunakan trik yang sama. 2 penembak jitu besar melintasi tubuh leluhur King Long, dan langsung mengubah tubuhnya menjadi 3 segmen, dan jantung naga terpotong menjadi 2 bagian. Leluhur King Long, mati. Selama keempat dewa dan binatang buas itu mati, kekuatan keempat dewa akan sangat melemah, belum lagi situasi ditekan oleh peta binatang buas. Naga tua, 3 leluhur lainnya, setelah melihat tubuh leluhur King Long, semuanya hancur. Tidak menunggu mereka bereaksi, Ye Xuan dan Jianxian membelah tangan mereka lagi. Kali ini, leluhur Suzaku. Kemudian, leluhur harimau putih. Akhirnya, leluhur basal pertahanan terkuat, yang ingin memanfaatkan darah para dewa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dalam sekejap mata, keempat leluhur dari keluarga 4 binatang semuanya tumbang, dan tidak ada yang tersisa. Dengan cara ini, keluarga 4 binatang juga punah. Ikuti rencananya. Setelah kematian keempat orang ini, Ye Xuan berkata dengan cepat. Meskipun keempat leluhur itu meninggal, tujuan Ye Xuan kali ini bukan hanya itu, tetapi juga tubuh King Long yang kuat. Adapun 3 keluarga lainnya, dia terlalu malas untuk mengaturnya. Selama dia membunuh pihak lain,
dia tidak mampu menanggung gelombang besar. Tugas ini dilakukan oleh Jian Xian dan Megatron. Kristal naga, diperoleh oleh Ye Xuan, dan kemudian digunakan dalam pengembangbiakan naga. Tingkat kelahiran naga juga meningkat pesat, dari 100% menjadi 110% dan kemudian menjadi 120. Saya tidak tahu, berapa banyak yang bisa dibudidayakan kali ini. Yang terbaik adalah mencapai 200%, jadi Ye Xuan akan menghemat masalah. Di sisi lain, orang-orang Suzaku, Xuanwu, dan Baihu, yang melihat leluhur keluarga mereka meninggal, semuanya takut dan berani. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat menghentikan pendekar pedang dan Megatron yang berubah menjadi pedang terbang. Sebuah tubuh yang jatuh dari langit. Darah keluarga Suzaku menetes ke bawah dan berubah menjadi api, yang menyulut api yang mengamuk. Namun, tepat ketika Ye Xuan membalas dendam untuk 12 dewa, makhluk di kedalaman tanah tiba-tiba mengeluarkan raungan. Raungan, suara dengkuran memekakkan telinga, menyebabkan bumi bergetar, dan keempat patung yang menjulang tinggi mulai bergetar. Setelah Ye Xuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Di bawahnya, apakah ada sesuatu? Tanpa menunggunya bereaksi, keempat patung di sekitarnya runtuh dan terjadilah gelombang kekuatan suci. Hingga saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa keempat patung itu ternyata adalah 4 dewa. Apakah sulit untuk menyegel sesuatu? Booming, bumi mulai terbelah, dan aroma terbakar keluar dari tanah, dan langsung membakar area itu menjadi abu. Kemudian, sebuah kepala besar ditemukan. Ye Xuan menatapnya dan menemukan satu tengkorak ini. Dia sepertinya pernah melihatnya di sana. Namun, suhu langit ini terlalu tinggi, bahkan jika dia mengenakan baju besi dewa misterius, dia merasa tidak nyaman, jadi dia segera mundur. Adapun peri pedang, dia ada di sini, bagaimanapun juga, peri pedang tidak terkalahkan. Apapun itu, bunuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, memberikan komandan kepada peri pedang. Saat berikutnya, peri pedang berubah menjadi pita, membunuh pilar api. Zhu Xian adalah suatu keharusan. Peri pedang mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke pilar api. Panggil, pendekar pedang besar itu menjadi hampa dan berjongkok di pilar api, tetapi kecelakaan itu adalah bahwa ia terbakar oleh pilar api. Anda tahu, pukulan ini cukup untuk membunuh pangeran suci kedua, tetapi bahkan pilar api tidak dapat dipatahkan. Apa binatang suci ini? Pada saat ini, salah satu binatang suci di dalam pilar api dengan cepat mengosongkan dan kemudian menarik perhatian Ye Xuan. Setelah melihat seluruh tubuhnya, sosok Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Ini ternyata adalah unicorn. Ah, lari cepat, unicorn Yin merusak segel. Orang-orang dari keluarga 4 binatang berteriak. Benar saja, itu adalah Kirin. Saya tidak menyangka bahwa keluarga 4 binatang juga menekan unicorn di bawahnya. Ye Xuan sedikit terkejut, dan buru-buru membawa Megatron ke ruang burung layang-layang dan membiarkannya mencari jiwa. Dalam sekejap, Ye Xuan mengerti dari mana unicorn Yin ini berasal. Pada saat itu, setelah keluarga 4 binatang menghancurkan istana hewan ke-12, itu tidak benar-benar pindah ke sini. Mereka secara tidak sengaja bertemu dengan unicorn yang terluka parah ini, kedua belah pihak bertempur, layarnya adalah musim gugur, dan kemudian keempat leluhur dari keluarga 4 binatang menggunakan 4 dewa untuk menyegelnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa darah unicorn yang menggembung ini memiliki efek promosi pada darah mereka, terutama untuk Suzaku. Oleh karena itu, mereka telah bermigrasi ke sini lagi, terus-menerus mengekstraksi darah dari Yin-Yin dan memperkuat diri mereka sendiri. Jika tidak, dengan 12 istana hewan, mereka menerobos ke tingkat Raja Suci. Dengan unicorn suci ini, darah mereka masih meningkat. Keempat leluhur Fang Cai mengambil darah Kilin, tetapi sudah terlambat untuk menyegelnya, karena Ye Xuan terbunuh dalam keluarga 4 dewa. Tidak sepenuhnya disegel, Yanri Kirin ini akhirnya terbunuh. Ye Xuan, yang tahu seluk-beluk masalah ini, berkedip. Yin unicorn ini memberinya perasaan sangat buruk, karena dia juga memiliki darah unicorn di tubuhnya, meskipun itu adalah unicorn peri, tetapi darah akar yang sama. Raungan, Yanri Kirin ini juga memperhatikan Ye Xuan, yang merasakan darah unicorn peri di tubuh Ye Xuan, dan atribut api yang kuat dari darah mayat hidup. Tidak bagus. Pada saat ini, wajah Ye Xuan berubah, dia merasa bahwa Yanri Kirin ini ingin menelannya untuk memulihkan kekuatannya. Hei, tuan rumah memicu misi acak dan membunuh unicorn suci.
Sebuah perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Pada saat ini, bahkan memicu tugas acak. Benar-benar lelucon, Qilin Melati ini telah banyak pulih selama bertahun-tahun. Saya khawatir ia telah mencapai tingkat 4 orang suci, saya bisa membunuhnya sekarang. Ye Xuan terkejut dan buru-buru melepaskan diri dari kehampaan. Raungan, unicorn Yanri ini melihat Ye Xuan menghilang, dan ia sangat marah hingga meraung. Pada saat ia meraung, masih ada api yang mengerikan, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu. Bahkan jika ia adalah Master Suzaku, mustahil untuk melarikan diri. Meskipun Ye Xuan telah pergi, tetapi Suzaku juga merupakan atribut api, sehingga banyak orang masih dapat membuatnya pulih banyak. Oleh karena itu, unicorn Yanri ini mulai mengejar Master Suzaku, melihat satu menelan satu. Setidaknya temperamen suci unicorn suci 4 hari, bahkan jika ditekan oleh peta binatang buas, itu bukanlah Ye Xuan saat ini yang dapat bertarung untungnya. Dalam beberapa hari, Ye Xuan dapat menerobos, dan ketika dia menggunakan pedang, dia akan menggunakannya untuk membunuhnya dengan pedang. Pada saat ini, Ye Xuan mengamati semua yang terjadi di keluarga 4 binatang melalui mata Megatron. Yanri Qilin, menghancurkan 4 dewa dan binatang, semua hal terbakar, dan tuan dari 4 dewa dan binatang mati. Kemudian, unicorn suci ini adalah api yang menyerap Tuan Suzaku dan mulai pulih dari cedera. Napasnya tumbuh, orang ini menyerap kekuatan api. Ye Xuan mengernyit. Dalam hal ini, rencana untuk membunuh Yin Qilin ini dalam beberapa hari akan hilang. Namun, bahkan jika pulih, itu lebih cepat dari kecepatan terobosan Ye Xuan. Ye Xuan membiarkan Megatron mengikutinya dari jarak jauh, dan ketika waktunya tepat, dia akan menyelesaikannya. Selanjutnya, Ye Xuan mengikuti waktu 3 hari unicorn yang menyala ini. Dalam 3 hari ini, unicorn suci terbakar sepanjang jalan, menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di jalan, dan melewati rumput. Ye Xuan membiarkan Wei Zentian melihat ke belakang pantatnya dan merasakan napas orang lain sedikit lebih baik. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Roh Kudus. Hei, hantu Yan, Megatron, melanggar dewa, terobosan saat ini adalah 7 roh. Alam Ye Xuan akhirnya membaik. Namun, alam unicorn suci ini sebenarnya telah kembali ke tingkat 5 pendeta. Hari ini, aku akan mengambil jalan untukmu dan menikahimu. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung melesat ke kehampaan dan datang ke sisi Megatron. Di kejauhan, unicorn di bawah sinar matahari juga merasakan darah unicorn peri di tubuh Ye Xuan. Dia menoleh dan menatapnya dan berlari ke arahnya. Xuangzi bahkan hati, berikan aku bahkan. Megatron langsung berubah menjadi sepasang kembar, memancarkan 2 lampu merah, menghubungkan Ye Xuan dan Yanrir. Sangat disayangkan bahwa 20 alam di antara keduanya sangat kecil. Dalam keputusasaan, Anda hanya dapat menggunakan peta binatang buas. Sementara itu, Yanri Qilin ditekan oleh kekuatan, tetapi yang membuat Ye Xuan tak terduga adalah bahwa kali ini gambar binatang buas itu tidak 100% efektif. Awalnya, peta binatang buas dapat menekan kekuatan 70%, tetapi sekarang, Ye Xuan merasa bahwa unicorn Jepang hanya turun 50%. Tampaknya itu bukan karena ranah pihak lain terlalu tinggi, karena darah pihak lain terlalu mulia. 5 pencapaian 50%, lihat aku mengepakmu. Ye Xuan mengorbankan pedang dan membunuh pedang itu. Dia membunuh masa lalu. Keadaan membunuh, meledak. Dalam sekejap, kekuatan tempur Ye Xuan menjadi gila. Kemudian, itu adalah peri pedang. Lihat aku membunuhmu. Mata Ye Xuan melebar dan langsung berubah menjadi pita putih, mengenai unicorn suci itu. Raungan, di bawah terik matahari, Qilin menjerit dan menyemburkan napas panas ke arah Ye Xuan. Namun, Ye Xuan menggunakan serangan terkuat pada peri terbang pedang saat ini. Selama itu dapat melukai Yan Qilin, maka ada peluang untuk saling membunuh. Awalnya, Ye Xuan memiliki keterampilan membunuh, dan sekarang dengan serangan dan pedang, dan keterampilan terbang pedang, peluang untuk memicunya sangat meningkat. Panggil, Ye Xuan langsung memecah api dengan pedang dan menyerang masa lalu. Puff! Dengan suara teredam, pedang Ye Xuan menusuk ke kepala besar Yanri Qilin. Namun sayangnya, kali ini tidak memicu efek membunuh satu tembakan. Selain itu, suhu kepala di sini tinggi dan menakjubkan. Ye Xuan hanya ingin melanjutkan serangan, dan dia keluar dari panas yang sangat kuat, jadi dia harus menggunakan teleportasi untuk pergi. Aku tidak percaya,
itu tidak akan memicu pembunuhan. Cahaya Yesuan menyala. Satu orang, satu binatang buas, mulai bertarung. Alam periode puncak kilin yang menyala ini pasti sangat tinggi. Kalau tidak, jika itu adalah binatang suci umum dari Raja Suci tingkat 5, ia akan terluka parah dan bahkan ditusuk. Pertarungan ini dimainkan dengan sangat sengit. Yesuan menahan pukulan akan membunuh pedang, tetapi itu selalu menjadi pembunuhan kedua unicorn ini. Sebaliknya, ia merasa tidak tahan lagi. Suhu di sekitarnya semakin tinggi dan tinggi, bahkan jika Yesuan, yang memiliki darah unicorn peri dan darah mayat hidup, juga mulai berkeringat. Bagaimanapun, alamnya terlalu rendah, dan itu sepenuhnya ditantang oleh darah abadi dan darah pedang. Aku tidak percaya, waktu berlalu. Mata Yesuan tertegun dan membiarkan waktu kembali ke setengah hari yang lalu. Setelah setengah hari, ia membunuh sesuai jadwal, dan kemudian meluncurkan peri terbang pedang terhadap unicorn suci. Sayangnya, itu masih tidak berhasil. Kembalilah. Kali kedua kembali, masih belum ada duri. Aku akan tetap bersamamu. Ketiga kalinya kembali ke masa lalu, atau gagal. Dengan cara ini, Yesuan terus-menerus menggunakan keterampilan selang waktu, kembali 10 kali dan gagal 10 kali. Akhirnya, Yesuan memutuskan untuk menyerah. Apa unicorn hari yang panas ini? Itu adalah selusin pedang peri terbang, dan tidak mungkin untuk dibunuh. Yesuan sedikit tidak berdaya. Karena celah di alam, peluang lonjakan tidak tinggi. Jika hanya 5%, sulit untuk menemuinya sekali dalam 11 kali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengikutinya untuk sementara waktu, dan setelah ia membuat terobosan lain, ia membunuh unicorn suci sesuai dengan rencana normal. Namun, pada hari ketiga setelah terobosannya, unicorn satu hari ini tiba-tiba datang ke sebuah kota. Yesuan melihat peta dan menemukan bahwa kota itu disebut Kota Api. Kota itu dibangun di atas gunung berapi dan suhunya sangat tinggi. Yanrir, favoritnya adalah tempat seperti ini, jadi ia langsung menyerbu ke dalamnya. Ada binatang suci yang kuat, teriak Jenderal Shou Cheng Kota Api. Pada saat berikutnya, ada sejumlah besar master, tetapi mereka hanya singkapan, dan mereka diludahi dan dibakar oleh yin matahari. Berkobar di unicorn, ke Kota Api, api menyebar, seperti neraka di bumi. Setelah berita tentang kota-kota api, sang master dengan cepat datang untuk mencoba membunuh unicorn yang menyeramkan ini. Penguasa Kota Api adalah Raja Suci 5 tingkat, ditambah master lainnya, tetapi itu bisa menjadi pertempuran dengan unicorn suci ini. Booming, kelompok orang ini mengepung matahari di udara. Namun kulit unicorn satu hari ini tebal dan tebal, menghadapi serangan kelompok orang ini, bahkan tidak setuju, hanya melihat ke depan. Pada saat ini, di tempat yang jauh, Yesuan melihat pertempuran dengan mata Megatron. Unicorn Yin ini tampaknya ingin memasuki gunung berapi, dan kemudian menggunakan api yang ganas di dalam untuk memulihkan kekuatan. Yesuan berkedip dan ragu-ragu. Kali ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menembak, lagi pula, ada orang lain yang membantu. Saat ini, dia dengan cepat menerobos kehampaan. Ketika dia berjalan keluar dari pintu kehampaan, langkah kaki unicorn yang menyala di depan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menatap Yesuan. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua menembak. Pedang yang tak tertandingi. Yesuan memanggil peri pedang untuk dipanggil keluar, dan kemudian yang terakhir menandai pengejaran kematian dan menandai Yanrir, dan dengan cepat menggunakan pembunuhan untuk datang ke belakang, potong. Jian Xian memegang pedang lain dari pedang yang tak tertandingi, dan menusuk mata Yanrilin. Hei, pedang yang tak tertandingi itu menusuk mata unicorn, tetapi tidak menghancurkan pertahanannya. Yesuan menggunakan mata Jian Xian untuk melihat dan menemukan bahwa ada lapisan pertahanan api. Sebelum dia memainkan lebih dari selusin permainan dengan Yanrilin, dia pernah menusuk sisi lain, tetapi tidak menemukan benda ini pada saat itu. Jadi Yesuan segera mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan lingkungan. Ini adalah unicorn Yin dengan bantuan lingkungan vulkanik dan menjadi lebih kuat. Hei, pada saat Yesuan berbeda, peri pedang disemprotkan oleh api Yin-Yin, dan terbang keluar. Namun, peri pedang adalah keberadaan yang tak terkalahkan, tidak terluka. Kemudian, Yan Rikyong mendapatkan kembali perhatiannya pada Yesuan dan membunuhnya. Takut kamu tidak? Cahaya Yesuan menyala dan api itu terbuka penuh dan disambut. Pada saat itu, dia bergabung dalam pertempuran. Di sisi kota api, seorang pangeran suci tingkat 5,
3 pangeran suci tingkat 4, lebih dari 10 pangeran suci tingkat 3. Ditambah dengan Ye Xuan dan Jian Xian, tidak perlu ada pertempuran. Namun, jika berada di tempat lain, unicorn Yin ini diperkirakan sudah lama menjadi kentut, tetapi sekarang berada di dekat gunung berapi. Yan Yin terluka, dan dapat dipulihkan dengan bantuan api yang ganas ini. Agak sulit, dahi Ye Xuan runtuh, dan pedang panjang di tangannya diganti dengan pedang sekali tembak. Pendekar pedang datang. Dalam sekejap, napasnya meroket lagi. Saat berikutnya, dia berubah menjadi pita yang menyengat unicorn matahari. Peri terbang pedang. Namun, yang mengejutkannya adalah kali ini, peri terbang pedang tidak dapat mematahkan napas unicorn. Orang ini, yang dipengaruhi oleh lingkungan, telah menjadi lebih kuat. Raungan. Ketika Yan Qiu melihat bahwa dia tidak dapat membantu Ye Xuan, dia menyerah dan berbalik ke gunung berapi. Cepat tangkap, kalau kau biarkan dia masuk ke gunung berapi, kekuatannya akan lebih kuat. Ye Xuan berteriak. Apa? Orang-orang di Flame City terkejut. Sekarang mereka mengepung Yin Matahari, tetapi mereka tidak bisa saling membantu. Jika kekuatan pihak lain dinaikkan lagi, kota api akan padam. Kelompok orang ini, semuanya mengeluarkan kartu, menyerang unicorn suci dengan gila-gilaan. Sayang sekali beberapa orang tidak bisa menembus pertahanan. Beberapa orang akan hancur dan lukanya akan sembuh dengan cepat. Akhirnya, penguasa kota api menggertakkan giginya dan berteriak, semua orang dengarkan, kita pindah ke kota. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang yang hadir terkejut. Pindah ke kota bukanlah masalah sepele, dan mereka mengandalkan gunung berapi ini untuk berkembang ke tingkat saat ini. Jika disingkirkan, bukankah itu membuang-buang waktu? Namun, unicorn Yin ini jelas datang ke gunung berapi. Jika di sini, siapa yang berani tinggal di kota api? Bahkan penguasa kota api tidak mau. Oleh karena itu, sekelompok orang ini memutuskan untuk menyerah, membawa yang lain pergi dari kota api, dan kemudian mencari tempat lain. Kelompok orang ini sebenarnya canggung. Di lubuk hati Ye Xuan, tampaknya dia harus mencari cara lain. Namun, dia tidak terburu-buru, hanya melihat alam kilin yang menyala ini pada akhirnya, jadi dia menyaksikan kota api membawa orang-orang untuk pergi, dan akhirnya meninggalkan kota yang kosong. Megatron, lihatlah gunung berapi itu. Selanjutnya, Ye Xuan dari jarak jauh memberi perintah kepada Megatron untuk membiarkannya memasuki gunung berapi. Megatron segera mendengar kata-kata itu dan segera bergegas ke gunung berapi. Kemudian dia mencari dan menemukan bahwa unicorn suci itu tersembunyi di magma di dasar gunung berapi. Napasnya tumbuh cepat. Dalam 2 hari, aku bisa menerobos. Aku harus melihatnya. Apakah cepat, atau aku yang cepat? Di tempat yang sangat jauh dari gunung berapi, Ye Xuan berpikir diam-diam. Dia memiliki sistem fagositosis yang harum, dan kecepatan peningkatannya lebih cepat daripada orang lain. Meskipun unicorn suci itu memulihkan kecepatan, tidak mungkin lebih cepat darinya. 2 hari kemudian, hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah 4 roh. Ye Xuan akhirnya menerobos, dan sekarang dia bisa bertarung dengan Yan Rilin. Saat ini, dia membuka kekosongan, keluar dari gunung berapi, dan kemudian langsung menyelinap masuk. Yan Rilin juga tampaknya merasakan Ye Xuan, segera menarik keluar dari magma, menunggu dengan tenang. Segera, keduanya bertemu lagi. Kamu adalah tujuan misiku, kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa melakukannya? Cahaya Ye Xuan menyala dan langsung menyerang. Namun, yang mengejutkannya adalah kali ini, unicorn matahari, bahkan menerobos ke ranah 6 putri. Ini canggung, Pit, kamu adalah 5 pangeran suci, atau 6 pangeran suci, kamu akan mati hari ini. Ye Xuan, terlepas dari 3721, langsung menembak. Namun, unicorn yang bergejolak ini menerobos ranah, dan lingkungan sekitarnya masih berupa gunung berapi, jadi Ye Xuan masih tidak dapat membunuh. Namun, ketika Ye Xuan hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan lingkungan sekitarnya dan sedikit perubahan terjadi. Suhu diturunkan. Oke, Ye Xuan menoleh dan melihat ada sosok besar di kejauhan. Kali ini, sosok itu adalah unicorn biru muda. Unicorn Yanri ini merasakan kedatangan unicorn es, dan segera menggeram di langit, mengabaikan Ye Xuan dan bergegas menuju unicorn es. Dalam sekejap mata, kedua unicorn itu melakukannya. Yang ini adalah unicorn es. Faktanya, ia pernah bermain dengan Yin Yin sebelumnya,
dan kedua pertempuran itu sama-sama terluka. Setelah itu, unicorn itu ditemukan oleh 4 leluhur dari keluarga 4 binatang, dan disegel dengan 4 dewa. Adapun unicorn es, ia menemukan tempat dan tertidur. Pada hari yang sama, Yin Yin menerobos segel, dan unicorn es dingin dalam tidur merasakannya, dan sepanjang jalan datang. Ketika saya bertemu hari ini, kedua unicorn itu memancarkan untuk memperjuangkan kehidupan seperti Anda. Itu benar-benar membantu saya. Setelah menjernihkan pikirannya, mata Yesuan berbinar dan segera kembali ke masa lalu dengan keterampilan selang waktu. Dia sudah bertarung dengan Yan Rilin, dan telah memakan sebagian, jadi dia ingin membiarkan Yan Rilin dan Tihan Qilin bertarung sampai mati. Akhirnya, dia akan menembak lagi dan membunuh Yan Qilin. Bagaimanapun, Yan Rilin adalah tujuan misinya. Dulu, Yan Qilin pulih di gunung berapi, tetapi kali ini Yesuan tidak menemukannya, dan itu adalah unicorn es. Kedua unicorn itu bertemu lagi dan memulai pertarungan besar. Kemudian, Yesuan menerobos kehampaan. Titik hitam, biarkan aku menelan gunung berapi ini. Yesuan dengan cepat memanggil tanduk hitam. Pointe Noire mendapat perintah, mulut besar, dan mulai melahap dengan gila. Yan Rilin dapat memulihkan wilayah di sini, selama gunung berapi itu ditelan, kekuatannya juga akan berkurang. Raungan, Yan Rikyu merasakan suhu turun tajam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Satu sisi adalah yang melahap tanduk hitam, dan sisi lain adalah unicorn es. Itu sedikit dilemah setelah beberapa saat, gunung berapi itu ditelan oleh tanduk hitam di ruang menelan, tidak ada yang tersisa. Di sisi lain, unicorn es juga merupakan Raja Suci tingkat 6, jadi ia memiliki ikatan dengan Yan Rilin. Raungan, meradang di unicorn, satu sisi bertarung dengan unicorn es, sementara waspada terhadap Yesuan. Rasanya situasinya tidak baik. Binatang suci tingkat ini, IQ mungkin masih di atas manusia, jadi tidak bodoh, ketika Yesuan belum menembak, mundur. Aku tidak mau pergi, itu tidak semudah itu. Kemuliaan Yesuan penuh dengan antusiasme. Waktu tembakan, sudah waktunya. Pedang yang tak tertandingi, Yesuan segera memanggil peri pedang untuk datang, tetapi dia tidak bergabung dalam pertempuran. Unicorn es, ditambah peri pedang, sudah cukup untuk membawa masalah besar bagi unicorn Yin. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Yesuan mengambil taktik laut. Banyak sekali sisian Guilei, Juesian Jian yang tak terhitung jumlahnya, dipanggil oleh orang bijak pedang, dan menabrak matahari. Peradangan unicorn kini telah kehilangan lingkungan vulkaniknya, dan ketahanannya menjadi jauh lebih buruk. Setelah terluka oleh pendekar pedang, panah tunggal dihancurkan menjadi beberapa kelompok. Setelah beberapa putaran, unicorn suci itu memar dan memar, darah mengalir keluar dari tubuh, langsung berubah menjadi api, dan kemudian dengan cepat padam oleh hawa dingin. Yesuan di kejauhan telah menyaksikan pertempuran itu. Bagaimanapun, Qilin Yanri ini tampaknya tidak dalam keadaan mati mendadak. Jika unicorn Yin terakhir bukanlah yang dia bunuh, maka tugas acak itu tidak dapat diselesaikan. Namun, dia merasa bahwa pertempuran ini hampir tidak memiliki kemungkinan untuk dibalikkan. Benar saja, di bawah kerjasama Yesuan dan Han Bing Qilin, Yan Rilin terluka parah dan meninggal. Pada saat ini, itu adalah ponsel Yesuan. Dalam sekejap, Yesuan mengubah posisinya dengan Jian Xian, dan kemudian mengganti pedang tak tertandingi di tangannya dengan pedang. Gambar binatang buas. Pendekar pedang datang. Peri terbang pedang. Yesuan menghembuskan napas dan berubah menjadi pita putih, langsung terbenam di kepala unicorn Yan Rilin, dan benar-benar menembus seluruh tubuh, memakai kepala dan jantungnya. Setelah berjuang beberapa kali, tubuh besar itu jatuh ke tanah. Mati. Kali ini, Yesuan adalah hasil dari memicu pukulan dan pembunuhan. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan, atau karena Yan Lin sendiri dalam keadaan mati mendadak. Bagaimanapun, itu dibunuh oleh Yesuan. Hei, Tuan rumah menyelesaikan tugas acak dan memberi hadiah garis keturunan peri Qilin untuk langkah maju. Kali ini, hadiahnya tidak buruk. Lagi pula, ada 4 rute lanjutan di mata unicorn suci, yang setara dengan mendapatkan poin menelan 4 poin. Tidak lama Yesuan mengejar Yin Yin begitu lama. Namun, kematian unicorn Yan Rilin membuat unicorn es sangat marah, karena unicorn Yanri adalah musuh lamanya, dan sekarang Yin Yin mati di tangan orang lain, secara alami tidak dapat melihat masa lalu. Raungan, peluit es meraung dan bergegas menuju Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan mengambil tubuh Yanrir.
Saat berikutnya, suara sistem terdengar di benaknya. Hei, tuan rumah mendapat hati unicorn, dapat digunakan untuk Qian Ghost tingkat lanjut, apakah itu akan terjadi? Setelah mendengar perintah sistem, Yesuan tertegun. Hati Kirin, ya, saat ini, Yesuan adalah jawaban langsung. Hanya bercanda, bagaimana Anda bisa tidak setuju? Pohon tua itu telah lama diam. Dari kemampuan Yesuan untuk menyatu dengan hantu dan naga penghancur, hingga kebangkitan langit kemudian, dan kemudian integrasi darah Jianxian miliknya sendiri, pohon itu tidak pernah memiliki pijakan. Sekarang, saya akhirnya bisa maju lagi. Hei, hantu yang menggabungkan jantung Kirin, dan yang maju adalah unicorn suci. Pohon tua, sukses maju. Hantu yang membara, maju ke unicorn suci, bahkan memiliki darah unicorn. Namun, ini belum berakhir. Tidak menunggu Yesuan untuk melihat keterampilan Yan Shen Qilin, sistem akan meminta lagi. Hei, darah peri Qilin maju. Hei, jangan mati, darah Phoenix maju. Dua perintah sistem berturut-turut berbunyi. Kekuatan Yesuan sekali lagi meningkat. Darah surgawi mata peri, total 2 kemajuan, sehingga fisik Yesuan meningkat 20%, selain itu, ada juga unicorn yang membuat marah, kelahiran kembali, dan sebagainya. Namun, biarkan Yesuan peduli tentang seberapa kuat pohon itu akan menjadi. Setelah tahap lanjutan, dia meliriknya dan menemukan bahwa setelah pohon itu maju, hanya ada satu keterampilan yang disebut pembakaran Kirin. Pohon tua, unicorn es ini, akan diserahkan kepadamu. Kata Yesuan, orang tua itu sudah begitu lama diam sehingga dia akhirnya bisa menunjukkan bakatnya dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu membuka mulutnya dan tersenyum. Pada titik ini, dia telah muncul di samping Yesuan. Setelah kemajuan, seluruh momentum pria itu menjadi berbeda. Api tubuhnya lebih kuat dari Yanlin sebelumnya. Raung, unicorn es yang harus terus menyerang, setelah melihat pohon tua itu, tidak bisa tidak mengungkapkan warna kecemburuan. Membunuh, pohon itu tidak mengatakan apa-apa, langsung berubah menjadi api dan bergegas ke unicorn es. Udara dingin, saat pohon itu melesat maju, langsung menjadi ganas. Pada saat itu, satu orang dan satu binatang buas akan menyerahkannya. Itu hanya pohon tua dari 8 roh. Di hadapan Pangeran Suci 6 potong ini, itu tidak kalah. 16 alam, katakan lebih dan lebih. Tentu saja, dalam kasus penindasan peta binatang buas, jika gempa bumi menjadi prajurit misterius, pohon tua itu mungkin akan lebih kuat. Hei, 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 awalnya berubah menjadi tempat es yang ekstrim, setelah pohon tua itu bergegas, es ini mencair seketika, tetapi mereka juga membuat sekitarnya panas. Es dan api selalu tidak cocok. Semakin tinggi suhunya, semakin tidak nyaman unicorn es itu merasa. Oke, jangan bermain-main denganmu, biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Orang tua itu membuka mulutnya dan tersenyum. Saat berikutnya, bentuk tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi unicorn suci. Ini adalah unicorn suci, meskipun bentuk tubuhnya tidak lebih besar dari unicorn suci, tetapi momentumnya jauh lebih kuat daripada unicorn yang menggembung. Begitu ontologi muncul, kristal es pada unicorn es mulai mencair dengan liar, dan sepasang tampilan memudar. Raungan, unicorn es akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik, tetapi dia harus berbalik dan melarikan diri. Mau pergi, sudah terlambat. Pohon tua itu meraung, dan mulut besarnya terbuka, dan kolom api panas langsung disemprotkan. Kirin membakar Tianyan. Boom! Pukulan ini langsung menembus tubuh unicorn es, membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dalam benak Yesuan, suara sistem terdengar. Masalah, akhirnya terpecahkan. Kali ini, Yesuan telah memperoleh banyak hal. Tidak hanya pohon itu menjadi unicorn suci, tetapi darah unicorn surgawi juga telah maju 2 kali. Darah Phoenix mayat hidup telah maju sekali, dan itu benar-benar besar. Pada saat ini, Yesuan telah melaporkan pembalasan dendam yang besar dari Istana Binatang Buas ke-12, maka dia harus merencanakannya dengan matang namun, saat ini. Tuan kecil, saya merasakan ada suasana yang sama di utara. Pohon itu tiba-tiba berkata. Napas yang sama, Yesuan mengernyit, tidak membuka pertanyaan, dia mendengar nada perintah sistem. Hei, sistem telah menghasilkan pemegang darah, membunuh pemegang darah, dan tuan rumah akan diberi hadiah. Mendengar ini,
Tubuh Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Apakah itu donor darah? Ini lubang. Donor darah yang muncul terakhir kali, tetapi membawa banyak masalah bagi Ye Xuan. Sekarang satu lagi, benar-benar mengerikan. Setelah pemegang dewa muncul, pihak lain dapat merasakannya, tetapi dia tidak dapat merasakan orang lain. Yang terpenting adalah dia tidak dapat menggunakan keterampilan selang waktu. Sial, aku tidak tahu di mana pemegang darah itu, aku tidak tahu darah apa yang dia miliki, dan aku tidak tahu apakah wilayahnya tinggi atau rendah. Ye Xuan ketakutan, meskipun dia bisa bertarung dengan pangeran setengah baya sekarang. Bisakah pihak lain datang ke pangeran suci berpangkat tinggi? Bahkan jika itu bukan pangeran suci tingkat tinggi, itu hanya orang bijak tingkat menengah atau rendah, dan darah pihak lain akan memberi pihak lain kemampuan untuk menantang. Oleh karena itu, Ye Xuan merasakan sakit kepala. Namun, saat ini, Tuan kecil, satu-satunya hal yang aku rasakan, aku bergegas ke arah kita. Pohon mengingatkan lagi. Oke, mendengar ini, Ye Xuan mengernyit. Apakah ini terlalu pintar? Apakah napas ini, apakah itu bergegas ke pohon? Atau, apakah itu untuknya? Sulit, kali ini pemegang dewa, memegang darah unicorn mata peri. Dalam benak Ye Xuan, dia tiba-tiba memiliki ide seperti itu dan segera bertanya, berapa umurnya, berapa lama dia akan datang. Diperkirakan akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Jawab pohon tua itu, 2 hari dan 3, lalu aku bisa pergi ke arah yang berlawanan. Tunggu aku menerobos dan kemudian temukan masalah padanya. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Ini bukan rasa malunya, karena dia masih belum bisa mengetahui ranah pihak lain. Oleh karena itu, dia segera memanggil pedang abadi untuk berpisah, dan kemudian terjun ke selatan. Jika napas ini benar-benar pemegang dewa, maka pihak lain harus terlebih dahulu menemukan pedang abadi. Lagi pula, pedang abadi itu persis sama dengan Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan langsung melepaskan diri dari kehampaan, dan pedang abadi itu terpisah, tetapi dengan pohon tua, menuju napas. Kedua belah pihak berjalan saling berhadapan dan segera bertemu. Napas itu adalah orang muda, dan napas tubuhnya adalah orang suci. Ini adalah hal yang baik untuk Ye Xuan. Kamu, apakah tujuanku? Pemuda itu menatap peri pedang dan berkata dengan dingin. Siapa kau? Pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Si Xingyu, bunuh kalian. Ketika pemuda itu selesai berbicara dengan perlahan, dia langsung melakukannya. Sebuah nyala pedang yang sangat kuat, menghantam ke arah peri pedang. Hei, pedang Qi berjongkok di tubuh Jian Xian, tetapi hanya menjatuhkannya kembali, tetapi tidak melukai peri pedang. Bagaimanapun, peri pedang tidak terkalahkan. Oh, sedikit keterampilan. Si Xingyu melihatnya, sedikit terkejut. Dalam perjalanan dia datang, tetapi sebuah pedang membakar para penguasa Raja Suci tingkat 5 menjadi abu, dan tidak menyangka bahwa bahkan Roh Kudus tidak dapat membunuh. Ye Xuan, yang jauh dari langit, melihat serangan ini. Yang pasti adalah bahwa pihak lain adalah pemegang denyut darah. Pertama, peri pedang tidak dapat menggunakan perintah pembunuhan kematian untuk saling menandai. Kedua, pedang pihak lain adalah Qi Unicorn. Peri pedang terpisah, pohon itu sudah tua, bunuh dia. Saat ini, Ye Xuan memberi perintah kepada 2 orang di udara. Saat berikutnya, pohon itu selalu berubah menjadi unicorn suci, saling membunuh. Hei, Kirin, aku memilikinya. Mata si Xingyu melirik, dan unicorn di dalam tubuh berguling keluar, dan ada 3 unicorn api yang mengerikan berkumpul di sekitar mereka. Langkah ini, Ye Xuan tidak akan asing, itu adalah tetesan kilin. Namun, sangat mengerikan bahwa pemegang dewa ini dapat memanggil 3 unicorn sekaligus. Si Xingyu ini memiliki garis keturunan yang jauh lebih tinggi dari Ye Xuan, sehingga ia dapat memanggil 3 unicorn. Hal yang sama berlaku untuk pemegang dewa-dewa binatang sebelumnya, dan kemampuannya jauh lebih tinggi daripada Ye Xuan. Pada saat itu, peri pedang dipisahkan dari pohon, dan itu dengan 3 api. Adapun si Xingyu, ia terus-menerus menyerang peri pedang. Ia tidak tahu bahwa peri pedang itu tak terkalahkan. Booming, suara itu terus berlanjut, dan pertempuran itu tidak sengit. Karena serangan oleh si Xingyu dan 3 unicorn api lainnya, pohon tua itu tidak dapat bertahan dan dengan cepat dibombardir. Adapun peri pedang, karena tidak terkalahkan, ia dapat terus menahan serangan. Suara keras itu semua adalah serangan terhadap suara yang jatuh padanya. Pemegang pembuluh darah, benar-benar bukan generasi umum,
pertama-tama bersembunyi sebentar dan kemudian berkata. Ye Xuan berkata diam-diam, tunggu sampai terobosan. Jika dia ingin bersembunyi, sangat sulit bagi pihak lain untuk mengejar ketinggalan. Bagaimanapun, dia memiliki peri pedang dan mata hampa. Salah. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa pihak lain memiliki darah mata peri, mata hampa, pihak lain juga harus. Sial, tidak masalah, larilah sedikit lebih jauh, lalu temukan masalah orang ini setelah menerobos. Leher Ye Xuan menyusut dan terus menggunakan Megatron untuk bergegas. Adapun peri pedang, dia telah dalam keadaan lumpuh, tetapi dia telah pergi ke utara, mencoba menarik si Xingyu. Orang ini hanyalah roh bercabang 4. Bagaimana dia bisa memiliki pertahanan yang begitu kuat? Berapa banyak golongan darah yang ada di tubuhnya? Si Xingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Pada titik ini, 3 unicorn kekaisaran yang dia panggil sudah membunuh pohon itu dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Namun, meskipun berempat lawan 1, mereka tetap tidak dapat membantu tetapi peri pedang. Seiring berjalannya waktu, saya merasa ada yang tidak beres. Orang ini sangat aneh, dan ada napas di arah lain. Apakah itu dewa? Si Xingyu memikirkannya, tetapi dia meninggalkan peri pedang secara langsung dan terjun ke selatan. Melihatnya, Ye Xuan, yang jauh dari cakrawala, akhirnya menyadari bahwa pihak lain telah ditemukan. Aku tidak mau pergi, tidak semudah itu. Peri pedang terbelah dalam cahaya, dan langsung menggunakan pedang abadi untuk turun dan membunuh negara, langsung berubah menjadi pita putih, membunuh si Xingyu. Apa? Si Xingyu terkejut. Fang Cai Jianxian hancur dan dipukuli. Dia juga melihat bahwa kekuatan avatar Jianxian sebenarnya jauh lebih lemah daripada pohon tua itu. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain hanya bersembunyi di Tibet. Peri terbang pedang. Jianxian dipegang dengan sepasang pedang, dan pedang menusuk ke dada si Xingyu, tetapi posisinya tidak bagus, dan tidak menembus jantung si Xingyu. Selain tidak menusuk jantung si Xingyu, tidak ada efek pemicu, hei. Alis si Xingyu berkerut, dan kekuatan api yang kuat muncul dari tubuhnya, dan peri pedang itu terpisah. Pada saat berikutnya, Jianxian melihat luka di sisi lain dan sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sedikit cara, selanjutnya, si Xingyu bergegas menuju Dewa Ye Xuan, dan peri pedang itu terpisah, dan dia tidak lagi peduli padanya, berbalik dan pergi. Hanya bercanda, hanya karena kamu ingin mengejarku, itu benar-benar aneh. Jauh di dalam hati Ye Xuan, hati yang dingin, setelah menunggu sisi lain untuk menangkap jalan, dia langsung dan Jianxian mengubah posisi. Peri pedang itu tidak hanya memiliki semua keterampilan Ye Xuan, tetapi juga keberadaan yang tak terkalahkan. Selain itu, dia dapat mengubah posisi dengan Ye Xuan dalam sekejap. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Suot Xian telah bertukar posisi saat ini, dan pihak lain seharusnya tidak tahu. Segera, si Xingyu mencarinya, dan dia dipukuli oleh peri pedang. Aneh, bagaimana orang ini bisa tidak bergerak? Si Xingyu sangat terkejut dan memutuskan untuk membawa peri pedang itu kembali dan melihatnya. Ye Xuan merasakan niatnya dan segera menyingkirkan pedang yang tak tertandingi itu, dan kemudian sekte pedang itu langsung runtuh. Bagaimana dengan orang-orang? Si Xingyu terkejut. Peri pedang itu terpisah, menghilang begitu saja di bawah hidungnya. Bagaimana mungkin? Namun, napas lain belum menghilang, yaitu aroma Ye Xuan. Ye Xuan, yang jauh dari langit, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian dengan cepat memanggil peri pedang untuk terus bergegas. Namun, yang tidak dapat dia pikirkan adalah bahwa setelah si Xingyu menghilang di Jianxian, dia sebenarnya berjalan kaki, alih-alih menggunakan mata kosong untuk membuka pintu, yang membuat Ye Xuan sangat terkejut. Apakah sulit? Pihak lain tidak akan menjadi mata kekosongan. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Dia adalah darah unicorn peri, dan pihak lain mungkin adalah darah unicorn lainnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir. Selanjutnya, Ye Xuan terus menghindari si Xingyu ini. Beberapa hari kemudian, dia menerobos 5 roh. Kekuatan melonjak. Setelah kekuatan terjamin, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, sebelum ini, dia harus menggunakan peri pedang untuk mengujinya. Pada hari itu, binatang buas dan darah pemegang darah, perbaikannya juga sangat cepat, jadi Ye Xuan takut pada si Xingyu ini. Segera, Jianxian sekali lagi bertemu si Xingyu. Pihak lain masih merupakan wilayah Pangeran Suci.
Si Xingyu melihat avatar Jianxian, tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bagi peri pedang, dia tidak punya cara, dan dia juga merasa bahwa setelah peri pedang, masih ada nafas, jadi dia bersiap untuk mengabaikan peri pedang. Namun, kali ini, Jianxian dipisahkan tetapi tidak ingin melepaskannya. Saat ini, peri pedang memanggil pohon tua, Megatron. Jianxian memiliki tempat di mana Ye Xuan menyesal, yaitu, dia tidak dapat menggunakan baju besi dewa misterius, jika tidak, kekuatannya akan sangat meningkat. Namun, Megatron datang ke sini kali ini, bukan untuk menonton pertandingan. Ye Xuan menerobos, Megatron dan pohon juga ditingkatkan, seperti halnya peri pedang. Ketiga alam telah menerobos. Kali ini mungkin untuk melawan si Xingyu. Ada begitu banyak cara untuk anak ini. Selama aku membunuhnya, maka aku akan mewarisi kemampuannya. Kapan ada seseorang di dunia ini yang dapat menghentikanku? Si Xingyu berpikir dalam hatinya. Awalnya, dia tidak percaya, tetapi setelah orang yang mengaku sebagai sistem memberinya kekuatan untuk meningkatkan kekuatannya tanpa alasan, dia percaya. Tidak ada yang akan menolak. Oleh karena itu, hanya ada satu pertempuran. Kirin jatuh. Si Xingyu berteriak dalam hatinya, dan tubuhnya dipenuhi dengan unicorn besar, dan 3 unicorn berkumpul. Kali ini, itu adalah 3 kaisar es. Bunuh. Dalam sekejap, kedua belah pihak menyerah. Terakhir kali pohon tua itu dibunuh secara brutal oleh 3 Yan Huang Qilin, kali ini dia menerobos, tentu saja dia mencari balasan. Namun, sekarang ketiga kaisar es ini tidak terlindungi, dan kekuatannya dibagi rata dengan tubuh tua pohon, Dewa Unicorn. Sangat disayangkan bahwa kali ini, selain peri pedang dan pohon, ada Megatron. Gambar binatang buas, kota. Megatron berubah seketika, dan kekuatan 3 kaisar es langsung berkurang. Ye Xuan tidak menyangka bahwa gambar binatang buas itu benar-benar efektif untuk pemanggilan. Dia awalnya ingin mencobanya, tetapi itu benar-benar berhasil. Dengan cara ini, itu akan lebih mudah. Berikan aku sebagai abu. Pohon tua itu meraung di langit, mulutnya besar, dan pilar api yang panas. Kirin membakar Tianyan. Boom! 3 kaisar es Kirin langsung diledakkan oleh Kirin membakar Tianyan, lalu pohon tua itu sejajar dengan si Xingyu. Aku ingin melukaiku seperti serangan ini. Fajar si Xingyu begitu indah hingga dia menghentikan Kirin membakar Tianyan. Namun, tidak mengherankan bahwa bagaimanapun juga, tubuhnya adalah darah unicorn, memiliki unicorn yang menyebalkan, dan juga sangat tahan terhadap serangan api. Trik ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Pada saat yang sama, peri pedang juga mengeluarkan kartu, rambutnya langsung menjadi lebih panjang dan putih, lalu berubah menjadi pita putih, menusuk si Xingyu. Puff! Dengan suara teredam, pedang yang tak tertandingi menusuk dada si Xingyu, tetapi dia masih dihindari olehnya. Satu pukulan akan membunuh pedang, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan satu pukulan, tetapi ini tidak berarti bahwa pedang yang tak tertandingi tidak memiliki satu pukulan dan membunuh. Bagaimanapun, Ye Xuan sendiri memiliki keterampilan membunuh. Kali ini, dia benar-benar mengambil keberuntungan besar dan benar-benar memicunya. Pada saat berikutnya ketika pedang yang tak tertandingi menusuk dada si Xingyu, tubuh si Xingyu seperti api, dan runtuh di antara langit dan bumi. Meninggal, Ye Xuan, yang jauh dari langit, tidak menyangka si Xingyu akan terbunuh oleh paku itu. Itu benar-benar beruntung untuk meledak. Tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa setelah kematian si Xingyu, dia tidak mendengar perintah sistem. Tidak. Lebih tepatnya, aku tidak mendengar nada yang ingin didengarnya. Hei, tuan rumah membunuh avatar mayat hidup pemegang tanpa darah, tolong teruskan. Mendengar ini, Ye Xuan benar-benar berhenti. Kapan darah Qilin, kapan tidak mati? Tidak sekarat, bukankah itu darah kematian? Hei, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan tiba-tiba memikirkan hal yang buruk. Si Xingyu itu, apakah ada darah Qilin dan darah mayat hidup? Pihak lain adalah 2 pemegang darah. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sebelum dia memecahkan pemegang Dewa Binatang Suci, sekarang jika Anda memiliki kuncup Dewa Unicorn dan darah mayat hidup, maka lain kali, apakah Anda akan datang ke pemegang 3 volume? 3 darah, itu mengerikan. Ye Xuan sekali lagi menelan ludah, memutuskan untuk tidak menginginkan begitu banyak untuk saat ini, atau memecahkan pemegang dewa ini terlebih dahulu. Tidak heran, sebelum dia bisa sembuh dengan cepat, ternyata dia memiliki darah mayat hidup,
maka ketahanan api dan kekuatan serangan apinya pasti jauh lebih tinggi dariku.